Bab 331, Pertarungan Maut Tanpa Ampun. Sebelum para prajurit keluar Galong sempat menyerbu maju, Wei Yi sudah lebih dulu bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih tubuh tak bernyawa Long Wei dan mengangkatnya ke depan tubuhnya sendiri seolah menjadikan mayat itu sebagai tameng hidup, layaknya perisai yang kokoh. Long Wei pernah menjadi calon pewaris keluarga Long. Meski kini hanya jasad dingin tanpa nyawa, tetap saja para anggota keluarga Long tak berani sembarangan menyerangnya. Siapa yang berani menghancurkan mayat calon pewaris keluarga? Itu sama saja menantang murka leluhur keluarga. Walaupun sang leluhur mungkin tak langsung membalas, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada perhitungan di kemudian hari? Justru karena itulah, tubuh Long Wei menjadi pelindung sempurna bagi Wei. Para prajurit keluarga Long memilih mundur, menyisihkan langkah agar tak mencelakai tubuh itu. Hahaha! Dasar pengecut semua! Kalian ini cuma kumpulan tong kosong yang nyaring bunyinya. Seru Wei Yi dengan tawa keras penuh ejekan. Wajah para prajurit keluarga Long memerah karena amarah, tapi tak satu pun yang berani langsung menyerangnya. Lalu, suara Wei Yi terdengar lagi, kali ini menyasar seseorang secara langsung. Long Qianli, aku sudah bawakan jasad putramu pulang. Ayahmu tak peduli dia hidup atau mati. Masa kau sebagai ayah juga tak peduli bahkan dengan jasadnya? Ah, anakku! Gumam Long Qianli, terpaku mendengar kata-kata itu. Hatinya goyah. Keraguan menyusup di pikirannya, apakah selama ini ia terlalu patuh pada ayahnya? Apakah keputusannya membiarkan formasi pelindung terkunci dan membiarkan Long Wei mati sia-sia adalah keputusan yang tepat? Sebagai seorang ahli tingkat Wuwang, Long Qianli memang kuat. Tapi sejak dulu, ia bukanlah sosok yang benar-benar layak menyandang gelar raja dalam dunia bela diri. Mentalnya lemah, hatinya ragu-ragu, dan hidupnya selalu dalam bayang-bayang ayahnya. Itulah sebab utama mengapa ia tak pernah dianggap cukup kuat untuk memimpin. Tapi bagi Wei Yi, momen inilah peluang emas. Jika Long Qianli dan ayahnya dua ahli tingkat Wuwang benar-benar bersatu menghadapi Wei Yi, maka nasibnya bisa dipastikan tamat. Tapi perpecahan di antara mereka memberi Wei Yi ruang untuk bertindak. Long Qianli, memang benar aku yang membunuh putramu, tapi itu karena aku dipaksa. Kalau mau jujur, yang membunuhnya sebenarnya adalah ayahmu sendiri. Kini aku kembalikan jasadnya padamu. Terimalah baik-baik. Dengan suara lantang, Wei Yi mengangkat tubuh Long Wei dan melemparkannya langsung ke arah Long Qianli. Long Qianli yang tengah dilanda rasa bersalah, tanpa sadar langsung menyambut jasad putranya. Namun saat itulah mata Wei Yi memancarkan cahaya buas. Dalam sekejap, tubuhnya telah melesat ke depan, dan pedang cenging di tangannya berkelebat seperti kilat, menebas tajam ke arah Long Qianli. Kau cari mati, bocah! Seru Long Tianyun, ayah Long Qianli, dengan amarah membara. Ia tak bisa membiarkan putranya terbunuh begitu saja. Dengan kekuatan luar biasa, ia melesat bagaikan meteor dan menghantam ke arah Wei Yi. Di telapak tangannya, berkumpul energi hitam pekat yang menyala-nyala jurus pamungkas yang kekuatannya tak bisa diremehkan. Namun, mengejutkannya semua orang, Wei Yi tak mundur, tak melompat menghindar, bahkan tak mengelak. Sebaliknya, ia mengaktifkan Shaft Hajahak armornya dan menabrak serangan itu langsung. BOOM! Tubuh Wei Yi terpental, armor pelindungnya retak lalu hancur berkeping-keping. Sisa energi serangan itu menghantam langsung tubuhnya, membuatnya memuntahkan darah segar. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Namun di balik luka-lukanya, matanya justru bersinar gila. Matilah kau! Raung Wei Yi menggigit giginya menahan rasa sakit, lalu mengayunkan Chengying Sword dengan seluruh kekuatannya. Tidak! Long Tianyun menjerit, namun semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang menari seperti api neraka. Long Qianli yang masih sibuk menerima jasad putranya tak sempat menghindar. SLASH! Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua.
Darah dan potongan tubuhnya memercik di udara seperti hujan merah. Kematian Long Qianli bahkan lebih tragis dari putranya sendiri. Sebenarnya, jika itu adalah duel 1 lawan 1, Long Qianli bukanlah lawan yang mudah. Namun ia baru saja kehilangan anaknya, pikirannya kalut, hatinya goyah. Dalam kondisi seperti itu, menghadapi serangan gila dari Wei Yi adalah kehancuran mutlak. Melihat kejadian ini, semua orang di tempat itu terdiam. Ketakutan menyusup dalam hati mereka. Mereka pernah mendengar tentang kehebatan Wei Yi, tapi belum pernah menyaksikannya langsung. Dan sebagai keluarga Long yang arogan, mereka selama ini tak pernah benar-benar memandang Wei Yi sebagai ancaman besar. Tapi hari ini, mata mereka terbuka lebar. Wei Yi telah membunuh Long Shan, lalu Long Wei, dan kini bahkan Long Qianli, seorang Wuwang, pun tewas di tangannya. Itu bukan keberuntungan. Itu kekuatan sejati. Dan itu mengerikan. Wei Yi, hari ini aku akan mencincang tubuhmu jadi ribuan keping. Aku akan menghancurkan jasadmu, mencabut nyawamu, membalaskan dendam darah anak dan cucuku. Long Tianyun meraung keras. Ia menamparkan satu serangan lagi ke arah Wei Yi. Meskipun Wei Yi berusaha menghindar, sebagian angin serangan itu tetap mengenainya. Tubuhnya kembali memuntahkan darah, terlempar ke belakang beberapa langkah. Namun meski tubuhnya babak belur, Wei Yi tak menunjukkan rasa takut. Ia menatap Long Tianyun dengan tatapan liar, lalu tertawa keras. Hahaha! Gimana rasanya, ha? Melihat anak dan cucumu mati di depan matamu? Menyedihkan, bukan? Kau! Long Tianyun begitu marah hingga darah keluar dari mulutnya karena tekanan batin yang luar biasa. Cucunya mati. Sekarang anaknya pun menyusul. Semua itu karena satu orang Wei Yi. Namun, Long Tianyun bukan pria lemah seperti Long Qianli. Ia telah melalui banyak pembunuhan dan konflik, mentalnya telah ditempa menjadi baja. Dalam waktu singkat, ia bisa menenangkan pikirannya, meski amarahnya masih membara. Dengan wajah penuh kebencian, ia menatap tajam ke arah Wei Yi. Kau akan mati hari ini, dan kau akan membawa seluruh keluarga Wei bersamamu ke liang kubur. Teman-temanmu, wanita-wanita yang kau cintai, semua akan kukirim ke neraka menemanimu. Mata Long Tianyun memerah. Ia benar-benar telah kehilangan akal. Aura di sekitarnya berubah brutal dan beringas, seperti binatang buas yang siap menerkam siapa saja. Wei Yi menyeringai, darah masih mengalir dari sudut bibirnya. Siapa yang akan mati? Belum tentu, tua bangka. Aku tak pernah takut mati. Tapi kau tenang saja, setelah kau mati, giliran keluargamu yang kubinasakan. Hari aku kembali ke sekta, itulah hari kehancuran seluruh keluarga Long. Sambil berkata demikian, Wei yang mengusap darah di bibirnya, memperlihatkan senyum menggigilkan disertai gigi putih cemerlang. Aku ini, kalau sudah kejam, tak akan mengecewakan. Wei Yi! Long Tianyun menggeram, hampir menggertakkan giginya sampai hancur. Bunuh dia! Teriaknya dengan amarah luar biasa. Siapa yang membunuh anjing ini, akan kupilih menjadi ahli waris keluarga Long. Teriakan itu membuat seluruh pasukan keluarga Long kehilangan akal. Mata mereka merah penuh nafsu, bagaikan hewan liar kelaparan yang mencium darah. Dalam sekejap, puluhan orang serentak menyerbu Wei Yi dari segala arah. Tapi Wei tidak lari. Ia menelan beberapa pil pemulih, mencengkeram erat pedang cenging, dan berbalik menerjang balik. Tentu saja, ia tidak bodoh untuk melawan semua orang sekaligus. Sebaliknya, ia menggunakan kecepatan dan teknik gerak Ying Xing Guying bayangan hantu elang ilmu tubuh yang membuatnya tampak seperti bayangan-bayangan bergerak cepat. Ia melesat ke sana kemari, memburu para prajurit dengan kekuatan paling lemah lebih dulu. Satu demi satu, darah menyembur. Satu demi satu, nyawa melayang. Wei Yi seperti bayangan maut. Pedangnya tak bisa dihentikan, dan setiap tebasannya membawa kematian.
Sedangkan Long Tianyun yang ingin menyerang langsung, justru tak diberi kesempatan. Wei Yi tak memberi celah, menghindar terus, memanfaatkan medan tempur, dan menerapkan taktik gerilya seefektif mungkin. Meski luka-luka di tubuhnya bertambah, dan energi dalam tubuhnya terus terkuras. Namun pasukan keluarga Long terus berkurang, sedikit demi sedikit, menuju kehancuran total. Bab 332, Tenanglah, pergilah dengan damai. Beberapa jam telah berlalu. Di dalam penghalang cahaya formasi besar, kini hanya tersisa 2 orang Wei Yi, dan satu lagi tentu saja Long Tianyun. Namun jika dibandingkan dengan Long Tianyun, keadaan Wei Yi saat ini benar-benar berada di ujung tanduk. Tubuhnya babak belur, napasnya berat dan tersengal, dan cadangan jenkinya telah terkuras hampir habis. Tubuhnya penuh luka parah, darah mengalir di sekujur tubuh seperti sungai merah yang tak berhenti. Bagaimanapun juga, puluhan elit keluarga Long yang menyerangnya bukanlah sekadar boneka dungu yang diam menunggu mati. Yang lemah memang tak sempat melawan, tapi yang kuat meski akhirnya mati di tangan Wei Yi masih sempat memberikan perlawanan mati-matian. Serangan mereka telah membawa luka serius pada tubuh Wei Yi. Karena itulah, meski Wei Yi berhasil menghabisi semua lawannya kecuali Long Tianyun, tubuhnya kini sudah seperti pelita kehabisan minyak nyala hidupnya tinggal menunggu padam. Bahkan untuk berdiri di udara pun ia tak sanggup, terpaksa menjejakkan kaki di lereng bukit di bawahnya. Anak sialan, sekarang kau sudah tak bisa lari lagi, kan? Long Tianyun menggertakkan gigi. Matanya dipenuhi kebencian yang mendidih, menatap tajam ke arah Wei Yi seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dia benar-benar tak menyangka bahwa penyergapan kali ini yang semula dianggapnya mudah justru berakhir dengan kekalahan telak dan pengorbanan besar. Puluhan elit keluarga Long tewas, jauh dari prediksinya yang hanya mengira akan kehilangan 2 atau 3 orang saja. Bahkan anak sulung dan cucu tertuanya pun tak selamat dari pertumpahan darah ini. Melihat jasad-jasad yang bergelimpangan di tanah, mata Long Tianyun memerah. Kebenciannya pada Wei Yi telah mencapai puncaknya. Selama hidupnya yang hampir 80 tahun, belum pernah ia membenci seseorang seperti ini. Dalam hatinya kini hanya ada satu keinginan Wei Yi tidak boleh mati dengan mudah. Ia harus mati perlahan, disiksa, dilumat, dan dipanggang hidup-hidup sebelum ajal menjemputnya. Anjing kecil! Kau ingin mati seperti apa sekarang, ha? Dengan langkah berat penuh amarah, Long Tianyun mulai mendekat. Aura membunuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Dari pengamatannya, Wei Yi sudah benar-benar kehabisan tenaga. Jenkinya habis, bahkan roh bela dirinya pun sudah tak bisa ia panggil keluar. Sisa kekuatannya mungkin tak sampai 10%, ia tinggal mencabut nyawa bocah itu kapanpun ia mau. Namun yang tak ia sadari, di balik sorot mata Wei Yi yang tampak putus asa dan lemah, tersembunyi kilatan cahaya dingin dan samar. Sebuah rencana telah matang di dalam pikirannya. Wei Yi diam-diam membuka sistem permainan. Membunuh begitu banyak anggota keluarga Long memberinya hasil luar biasa. Sebagian besar dari mereka berada di level Wuling roh bela diri, dan bahkan termasuk Long Qianli seorang ahli level Wuwang Raja bela diri. Dari Long Qianli saja, Wei Yi mendapatkan 200.000 poin pengalaman kultivasi dan 150.000 pengalaman teknik bela diri. Jika ditotal, seluruh pertempuran tadi telah memberinya lebih dari 1 juta poin pengalaman. Tanpa ragu, ia langsung menginvestasikan 800.000 poin ke dalam teknik pertahanan tubuhnya, Vajra Badiar Jingan Gong. Teknik ini awalnya telah mencapai tingkat 7 transformasi sempurna. Bertahan sejauh ini, bahkan setelah baju zirah lunaknya hancur, sepenuhnya berkat kekuatan pertahanan dari teknik ini. Kini, dengan suntikan energi sebesar itu, teknik tersebut langsung menembus ke tingkat 8 transformasi sempurna. Tubuhnya seketika diperkuat kembali, nyaris mendekati batas tak tertembus pedang dan tombak. Tak hanya itu, energinya pun pulih drastis. Luka-lukanya sembuh hingga setengahnya seolah-olah ia baru saja minum ramuan keabadian. Wei Yi yang tadinya hampir jatuh pingsan, kini kembali tegap berdiri.
Wajahnya bangkit dari keletihan, matanya bersinar penuh tekad dan amarah. Ia mendongak, menatap Long Tianyun. Senyum tajam menyeringai di bibirnya. Orang tua keparat, sekarang giliranmu. Puluhan anggota keluargamu mati. Anak dan cucumu menyusul. Masih merasa hidup itu berharga? Mengapa tidak sekalian kau menyusul mereka ke neraka? Belum sempat Long Tianyun bereaksi, Wei melesat seperti binatang buas yang menyerang mangsanya. Tak ada sedikit pun jejak kelemahan sebelumnya. Long Tianyun memang orang berpengalaman, namun melihat perubahan mendadak ini membuat jantungnya mencelos. Wajahnya langsung berubah pucat. Apa-apaan ini? Tak mungkin. Bahkan pil dewa pun tak bisa menyembuhkan seseorang secepat ini. Pikiran Long Tianyun kacau, tapi tubuhnya tetap bereaksi. Ia segera melepaskan satu pukulan kuat dan mundur cepat, berusaha menjaga jarak. Namun, mau lari? Sudah terlambat. Wei tidak akan memberi kesempatan. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerjang dan langsung mencengkeram lengan Long Tianyun. Meskipun Long Tianyun adalah ahli wuang puncak, secara usia ia sudah tua renta. Sedangkan Wei meski belum menyamai kekuatan Long Tianyun sepenuhnya masih muda, kuat, dan penuh semangat juang. Dari segi pengalaman, mungkin mereka seimbang. Tapi dari segi tubuh Wei jauh lebih unggul. Dengan tubuh yang diperkuat oleh Vajrabadi Art, ia langsung mengayunkan tinju besi ke arah dada lawannya, bertubi-tubi tanpa henti. Meski Long Tianyun sempat mengenai tubuh Wei, pria muda itu tetap menggertakkan gigi menahan rasa sakit dan terus menghantam. Matilah kau! Wei meraung seperti orang gila. Satu tangan mencengkeram, satu lagi menghantam seperti palu gudam. Setiap pukulannya mengandung tenaga ribuan kilogram. Formasi tubuh Long Tianyun mulai runtuh. Dantiannya nyaris hancur, aliran jengkinya terhenti. Ia bahkan tak mampu membalas serangan, hanya bisa mengerang dan memuntahkan darah. Tidak! Long Tianyun meraung frustasi. Tapi dalam kondisi seperti itu, ia sama sekali tidak bisa melawan. Pukulan terakhir Wei menghantam tepat di jantungnya menghancurkan organ vital itu dalam sekejap. Boom! Tubuh Long Tianyun terpental dan terhempas ke tanah. Mati. Deng! Pemain Wei berhasil membunuh ahli tingkat Wuang, Long Tianyun. 300.000 poin pengalaman kultivasi. 200.000 poin pengalaman teknik bela diri. Deng! Misi Breakthrough bagian 2 membunuh 10 ahli Wuang. Progres 5/10. Suara notifikasi sistem berbunyi di telinga Wei. Meyakinkan bahwa musuhnya benar-benar tewas, Wei akhirnya menjatuhkan diri ke tanah. Ia tergeletak lemas, bahkan tak sanggup lagi meminum pil penyembuh. Dan saat Long Tianyun mati, formasi besar yang sebelumnya menutupi wilayah lebih dari 10 mil pun hancur seketika. Tiang-tiang bendera formasi retak dan runtuh. Cahaya yang menghalangi pandangan lenyap. Langit kembali terbuka. Wei kembali melihat cahaya matahari. Ia menatap ke atas, pada langit biru yang kini tak terhalang. Lalu, untuk pertama kalinya sejak pertarungan berdarah itu dimulai ia tersenyum. Sebuah senyum lelah namun penuh kemenangan. Akhirnya, aku menang juga! Bab 333, Baju Zirah Naga Api. Di dalam salah satu istana megah milik sekte penguasa tirani, tampak sepasang pria dan wanita duduk dengan tenang. Keduanya bukan orang sembarangan, mereka adalah penatua Qiu dan pasangan suami istri dari keluarga Long, yaitu Long Sanfeng dan istrinya Long Sifeng. Suasana di dalam istana begitu hening, hanya sesekali terdengar desir angin dari sela-sela dinding batu. Namun ketenangan itu segera dipecahkan oleh suara Long Sifeng. Situasi di medan perang antara kerajaan Tang dan Wei tampaknya tidak menguntungkan bagi kita. Tapi kenapa kau tampak begitu tenang? Tanya Long Sifeng dengan nada heran, alisnya sedikit berkerut. Penatua Qiu hanya menghela napas ringan dan menjawab tanpa banyak ekspresi. Kalau aku panik, apa itu akan mengubah keadaan?
Nada bicaranya datar, tapi mengandung makna dalam. Ia melanjutkan. Lagi pula, tak perlu terlalu khawatir. Keempat kerajaan besar Tang, Lu, Zhang, dan Han berambisi untuk menyatukan seluruh wilayah selatan jauh, tapi itu bukan perkara mudah. Kenapa? Tanya Long Xifeng, penasaran. Karena mereka sekarang tampak seperti petir menyambat cepat dan mematikan, tapi itu hanya karena kekuatan besar lain belum sempat bereaksi. Begitu semua kekuatan dari negara-negara lain mulai sadar dan bersatu, kalian pikir empat kerajaan itu bisa menelan semuanya begitu saja? Mustahil. Long Xifeng mengangguk pelan, namun tetap menyuarakan kekhawatiran lain. Tapi keempat kerajaan itu punya dukungan dari sekte iblis hitam. Bukankah sekte itu dulu hampir menggulingkan seluruh wilayah tengah? Kekuatan dan pondasi mereka benar-benar menakutkan. Sekalipun seluruh selatan jauh bersatu, kita belum tentu bisa melawan. Penatua Qiu tidak langsung menjawab. Wajahnya yang biasanya tenang tampak sedikit muram ketika nama sekte iblis hitam disebut. Masalah itu, kita bahas nanti saja. Soal hasil akhirnya, siapa yang bisa menebak? Setelah jeda beberapa saat, Penatua Qiu tiba-tiba mengubah topik. Ngomong-ngomong, kali ini seluruh keluarga Long turun tangan untuk memburu Wei Yi. Apakah kalian benar-benar yakin? Long Xifeng tersenyum percaya diri. Ayahku sendiri yang memimpin. Bagaimana mungkin kami kalah? Belum lagi kakakku ikut turun tangan, ditambah puluhan elit dari keluarga kami. Semua sudah direncanakan dengan matang. Tak mungkin ada celah bagi Wei Yi untuk lolos. Matanya menyipit, dan senyum sinis tergambar di wajahnya. Wei Yi itu, pada akhirnya, hanyalah seorang ahli di tingkat wuling. Bisa membunuh si tua kuiwa itu juga hanya karena keberuntungan dan bantuan dari luar. Orang-orang cuma menggembor-gemborkan kehebatannya tanpa bukti nyata. Sekarang saatnya dia merasakan balasannya. Rencana keluarga kami sudah berjalan lama, dia tidak akan bisa kabur. Penatua Qiu menghela napas panjang, matanya berkedip-redup. Wei Yi memang seorang jenius langka dalam dunia bela diri, sayang sekali. Meski sebelumnya ia cukup terganggu dengan keberadaan Wei Yi, mendengar bahwa pemuda itu akan mati membuatnya merasa sedikit menyesal. Dunia seperti kehilangan cahaya cemerlang. Jenius? Long Xifeng mendengus. Dunia ini tidak kekurangan jenius. Tapi dari sekian banyak yang disebut jenius, berapa banyak yang benar-benar bisa bertahan dan tumbuh? Kalau tak bisa kami manfaatkan, maka mereka hanyalah ancaman. Kebencian jelas terpancar dari suaranya. Sekarang kerajaan Tang menyerang habis-habisan, seluruh wilayah dalam kekacauan. Kalau dia mati di luar sana, kita bahkan tidak perlu cari-cari alasan. Siapa yang akan tahu siapa pembunuhnya? Inilah harga yang harus dibayar karena berani menentang keluarga Long. Kesombongannya terasa begitu nyata hingga Penatua Qiu pun tanpa sadar mengerutkan dahi. Saat itu, seorang pelayan wanita masuk dan menyampaikan bahwa Long Jiuan, kakak laki-laki Long Xifeng, datang meminta audiensi. Long Xifeng tampak tidak terlalu senang. Ia memang tidak begitu menyukai kakaknya yang dianggap lemah dan tidak berguna. Namun karena masih satu darah, ia mengangguk setelah berpikir sejenak. Tak lama kemudian, Long Jiuan pun masuk. Tapi bukan dengan kepala tegak atau senyum tenang seperti biasanya. Ia terlihat kacau dan putus asa, matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Melihatnya, Long Xifeng langsung memicingkan mata curiga dan bertanya dengan nada dingin. Ayah sedang memimpin pasukan di luar, dan kau seharusnya berjaga di rumah. Untuk apa kau datang menemuiku? Long Jiuan tampak seperti baru sadar kembali ke dunia nyata setelah mendengar suara adiknya. Matanya membelalak. Dan tiba-tiba air mata mulai jatuh mengalir di pipinya. Apa yang terjadi? Tanya Penatua Qiu dengan nada sedikit cemas. Ayah, beliau. Mulut Long Jiuan terbuka, namun suara yang keluar serak dan kering. Long Xifeng mulai gelisah. Ayah kenapa?
cepat katakan. Apa yang terjadi? Dengan suara gemetar, Long Jiwan akhirnya menjawab. Pecahan, jiwa batu kehidupan ayah telah hancur. Semua yang ikut dalam misi kali ini, semua jiwa batu mereka ikut pecah. Mereka semua mati. Semua mati. Ucapnya lagi, suara bergetar hebat sebelum akhirnya ia tersungkur, menangis meraung-raung. Hening sejenak. Long Xifeng dan Penatua Qiu membatu di tempat. Wajah mereka benar-benar tercengang, seperti tak percaya telinga mereka sendiri. Ini tidak mungkin. Di sisi lain, jauh di pegunungan sunyi ribuan li jauhnya, Wei Yi berdiri di tengah tumpukan mayat. Wajahnya pun menampakkan ekspresi tak percaya. Apa-apaan ini? Bahkan sepotong perak pun tidak ada. Gumamnya penuh kesal setelah menggeledah habis seluruh jasad dari anggota keluarga Long. Ia meludah ke tanah. Sialan! Dasar pengemis semua! Awalnya ia berharap dapat jarahan besar, namanya juga keluarga Long, salah satu keluarga tua dari sekte penguasa tirani. Masa ia pasukannya melarat begini? Namun setelah dipikir-pikir, ia sadar. Misi kali ini jelas bersifat penyergapan cepat. Mereka pasti tak berencana berlama-lama. Misi selesai bunuh Wei Yi dan langsung kembali. Jadi wajar saja kalau mereka tidak membawa harta ataupun peralatan penyimpanan. Tunggu, mayat Long Wei belum aku periksa. Wei Yi buru-buru menghampiri tubuh Long Wei, tokoh paling kuat dari kelompok itu. Setelah menggeledah sebentar, ia memang tak menemukan harta besar, namun ada sebuah gulungan manual dari dalam bajunya, tulisan tangan, bukan cetakan biasa. Wei Yi mengernyit, lalu membuka gulungan itu. Begitu membaca isinya, matanya langsung melebar. Ini adalah jurus rahasia keluarga Long, baju zirah naga api. Keluarga Long memang memiliki 2 teknik pamungkas, baju zirah naga api dan 9 putaran api naga. Teknik 9 putaran adalah metode kultivasi. Tapi Wei Yi tidak tertarik. Ia sudah memiliki kitab api Dewa Merah yang jauh lebih kuat. Namun baju zirah naga api adalah teknik pertahanan tingkat menengah kelas bumi, yang membentuk baju zirah naga dari api murni. Jika dikuasai sampai tingkat tinggi, bahkan bisa menyerupai naga sejati. Selain pertahanan luar biasa, teknik ini juga bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Wei Yi langsung merasa tergoda. Selama ini, teknik bela dirinya terbagi 3, teknik tubuh, tinju, dan pedang. Tapi ia tak punya teknik pertahanan sejati. Dulu dia masih bisa mengandalkan zirah landak lunak, tapi zirah itu telah rusak dalam pertempuran sebelumnya. Tanpa teknik pertahanan, satu kesalahan saja bisa berarti kematian. Tanpa pikir panjang, Wei Yi langsung membuka sistem permainannya dan memilih opsi belajar jurus. Masalah belajar teknik rahasia keluarga Long? Wei Yi sudah membantai habis para elit mereka. Masih pedulikah dia? Deng! Pemain Wei Yi telah mempelajari jurus tingkat menengah kelas bumi baju zirah naga api. Level saat ini, LV1. Karena teknik ini adalah kelas bumi, maksimal bisa mencapai level ke-30. Dan hasil pembantaian barusan membuat Wei Yi memperoleh banyak XP untuk jurus. Tanpa menunda, ia menaikkan teknik itu sampai LV25 langsung. Lalu, ia juga meningkatkan jari pedang bunga matahari sampai LV25. Jurus ini sangat cepat dan berguna untuk penyelamatan diri atau serangan mendadak. Tak lupa, langkah bunga matahari ia tingkatkan ke LV20. Sisa XP ia habiskan untuk 3000 teknik pembantaian pedang, hadiah dari gurunya sebelum berpisah. Teknik ini adalah kelas bumi atas, butuh banyak XP. Bahkan setelah semua XP dipakai, levelnya baru naik ke LV18. Sisanya, ia harus naikkan nanti di medan perang. Bab 334, Misi di Medan Perang. Reaksi dari Long Sanfeng, Tetua Qiu, serta seluruh keluarga Long untuk sementara dikesampingkan. Setelah beristirahat dan memulihkan diri,
Wei Yi segera kembali mengendalikan perahu terbangnya, melesat menuju arah timur ke medan perang yang sebenarnya. Bagi Wei Yi, saat ini yang paling penting adalah menyelesaikan misi terobosan secepat mungkin. Semakin cepat misi itu rampung, semakin tenang perasaannya. Jika tidak, rasanya seperti hidup dengan sebilah pedang tergantung di atas kepalanya, tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Urusan lainnya bisa ditunda. Seperti, misalnya, membasmi sisa-sisa kekuatan keluarga Long. Wei Yi bukanlah orang yang mudah melupakan dendam ataupun jasa. Kalau keluarga Long tidak melakukan penyergapan besar-besaran kemarin, mungkin dia masih bisa memberi ampun. Namun karena pihak lawan yang memulai duluan, maka jangan harap dia akan menunjukkan belas kasihan. Wei Yi sudah membuat keputusan begitu ia kembali ke sekta, akan menjadi hari runtuh dan hancurnya keluarga Long. Meski luka yang dideritanya cukup parah, tubuh Wei Yi sangat kuat, darah dan vitalitasnya luar biasa, dan ditambah lagi ia memiliki pil-pil pemulih langka, proses penyembuhannya berlangsung sangat cepat. Dalam waktu hanya 2 hari, lukanya sudah hampir sepenuhnya pulih. Kini, ia menerbangkan perahu cepat ke arah timur, melintasi gunung-gunung menjulang, kota-kota megah, dan sungai-sungai besar. Untungnya, sepanjang perjalanan, tidak ada perampok nekat yang berani mencari mati menghalanginya. 4 hari kemudian, tepat di siang hari, Wei Yi tiba di kota Nanyang, kota besar yang paling dekat dengan garis depan medan perang. Kota Nanyang adalah gerbang timur dari Provinsi Jingzhou, sekaligus kota kuno dengan sejarah panjang. Benteng kotanya megah dan luas, dengan penduduk tetap mencapai ratusan ribu jiwa. Namun kini, jumlah itu jelas jauh lebih besar. Sejak wilayah timur dilanda perang, gelombang pengungsi dari berbagai penjuru mengalir deras menuju Nanyang. Kini, populasi kota telah melampaui 2 juta jiwa. Begitu masuk ke kota, Wei Yi langsung disambut oleh pemandangan yang suram dan memilukan pengungsi di mana-mana, sebagian besar membawa anak dan orang tua, seluruh keluarga mereka terguncang oleh penderitaan. Para pendekar masih sedikit lebih baik. Meski tingkat kultivasi mereka rendah, setidaknya mereka punya kekuatan bela diri, bisa mencari perlindungan dari klan-klan lokal, atau dijadikan pengawal, sehingga masih bisa hidup. Namun bagi rakyat biasa hidup mereka adalah neraka. Dalam bencana perang seperti ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Kalau tidak dibantai oleh tentara negara musuh, mereka bisa mati karena kelaparan atau wabah penyakit. Pemandangan yang dilihat Wei Yi membuatnya terdiam. Hatinya keras seperti batu, tetapi wajahnya tetap menegang. Dia bahkan melihat orang tua yang menjual anak-anak mereka demi beberapa potong roti kukus. Ada seorang pria yang hanya membawa 2 buah mantou roti kukus, lalu menukarnya dengan seorang gadis kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Dan yang mengejutkan, orang tua si gadis bahkan tidak merasa bersalah atau terhina, sebaliknya, mereka berterima kasih. Bagi mereka, 2 roti itu adalah kesempatan hidup untuk hari ini, dan anak perempuan mereka pun mendapat tempat berlindung dan bisa makan kenyang. Bukankah itu sebuah berkah? Saat perang pecah, yang paling menderita adalah rakyat kecil. Saat damai rakyat menderita, saat negara hancur rakyat tetap menderita. Wei Yi menggenggam tangan, hatinya getir. Di kehidupan sebelumnya, dan juga sekarang, dia lahir dari keluarga besar dan terpandang. Sejak kecil hidupnya tidak pernah kekurangan apapun, tak pernah merasakan kesulitan macam ini. Kini, dengan kekuatan di level Wuling roh bela diri, dia memang belum mencapai puncak dunia, tapi jika dibandingkan dengan orang biasa, dia sudah bak dewa yang tak tersentuh. Tentu saja, itu bukan berarti jalan bela diri tidak memiliki penderitaan. Jalan kultivasi itu kejam dan penuh bahaya. Kematian bisa datang kapan saja, entah dari musuh, pengkhianatan, atau bahkan karena kultivasi yang gagal. Seperti waktu itu, ketika keluarga Long menyergapnya. Kalau bukan karena kekuatannya lebih tinggi dan ia memiliki sistem misterius sebagai keunggulan utama, mungkin dia sudah lama menjadi mayat di padang gurun. Bahkan, orang tuanya mungkin tak pernah tahu nasibnya.
Seorang pendekar sejati harus menantang kesulitan, menerobos rintangan, dan terus maju meski tertusuk duri. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk naik ke puncak dunia ini. Tak lama setelah itu, Wei Yi tiba di Asosiasi 100 Bunga Baiwa Shanghui yang terletak di kota Nanyang. Begitu menyatakan identitasnya, pimpinan cabang asosiasi langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Bagaimana kondisi medan perang sekarang?" tanya Wei Yi langsung, tanpa basa-basi. Pemimpin cabang itu adalah pria paruh baya dengan aura stabil. Meski kultivasinya tak tinggi, pembawaannya cukup tenang dan bijak. Saat ini, kekuatan Chu dan Tang berada dalam posisi saling menahan. Jawabnya hormat. Dalam sebulan terakhir, Tang sudah merebut 2 provinsi besar, dan sekarang mereka sedang memperkuat cengkeraman wilayah sambil menunggu bala bantuan dari belakang. Sedangkan pihak Chu tidak berani bertindak gegabah. Tang menyerang terlalu kuat dan mendadak, jadi Chu sedang fokus menyusun pasukan dan bertahan. Bagaimana kekuatan pasukan masing-masing? Wei Yi melanjutkan dengan suara dingin. Tang telah mengirim total 500.000 tentara. 200.000 disebar menjaga wilayah pendudukan, dan 300.000 lainnya kini ditempatkan di garis depan. Sedangkan Chu berhasil mengumpulkan 700.000 tentara di garis depan. 700.000 pasukan bahkan tidak bisa mengalahkan 300.000? Wei Yi mengernyit tak percaya. Meski ia tahu kualitas tentara Chu memang lebih rendah dibanding Tang, ia tak menyangka selisih kekuatan begitu besar. Karena pasukan Tang terdiri dari prajurit elite yang terlatih dalam 100 pertempuran. Mereka diperkuat dengan energi darah pembunuh yang membuat mereka semakin kuat dan ganas. Sedangkan pasukan Chu, sebagian besar adalah pasukan dadakan dari berbagai wilayah, bahkan beberapa di antaranya belum pernah bertempur. Kalau bukan karena banyak pendekar dari berbagai kekuatan turun tangan membantu, mungkin pasukan Chu sudah hancur sekarang. Tapi ada kabar bahwa pasukan pengawal Kekaisaran Jinwei dari ibu kota akan segera tiba di medan perang. Jika itu benar, maka situasi bisa berbalik. Wei Yi mengangguk pelan. Dia pernah melihat langsung kekuatan pengawal kekaisaran mereka memang berbeda kelas. "Baik, kau boleh pergi dulu. Kumpulkan semua informasi penting, susun menjadi laporan, dan berikan padaku secepatnya. Oh, dan siapkan peta militer detail. Sebelum malam, harus sudah selesai." "Baik, Tuan Wei," jawab pemimpin cabang itu, lalu segera mundur. Wei Yi pun berdiri, menatap langit jauh di timur, tempat awan kelabu menyelimuti cakrawala seperti asap peperangan. Hatinya tak tenang. Situasi perang jauh lebih buruk daripada yang ia perkirakan. Jika seperti ini, misi yang harus ia jalankan akan jauh lebih sulit dari perkiraan. Namun saat itulah sebuah suara sistem yang familiar tiba-tiba terdengar di kepalanya. "Deng! Pemain Wei Yi telah memicu misi medan perang. Syarat misi: bunuh prajurit dan jenderal musuh. Waktu misi: 3 bulan. Hadiah misi: pengalaman kultivasi, jumlah musuh dibunuh 1.000. Pengalaman teknik bertarung, jumlah musuh dibunuh 1.000. Hadiah khusus: setiap jenderal musuh yang dibunuh akan memberikan reputasi Chu sebesar jumlah korban 10.000. Hukuman kegagalan tidak ada." Mata Wei Yi langsung menyipit. 1 musuh berarti 1.000 pengalaman? Ini sistem benar-benar menyuruhku membantai habis-habisan. Kalau dia berhasil membunuh 10.000 musuh, itu artinya dia akan memperoleh 10 juta pengalaman baik untuk kultivasi maupun teknik bela dirinya. Lebih dari itu, membunuh seorang jenderal musuh berarti mendapatkan reputasi sebesar 100.000 cukup untuk menukarkan 1 peti perak. 1 kepala jenderal, 1 peti perak. Pikirnya. 3 bulan waktu yang diberikan. Sepertinya, aku harus mandi darah di medan perang kali ini. Bab 335, menebas para perampok di tengah jalan. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, Wei Yi telah meninggalkan kota Nanyang sendirian dengan menunggang seekor kuda. Mengapa ia memilih menunggang kuda alih-alih menaiki kapal terbang spiritual seperti sebelumnya?
Alasannya sederhana karena begitu ia memasuki wilayah medan perang, kemungkinan besar ia akan bertemu dengan musuh. Mengendarai kapal terbang terlalu mencolok, mudah menjadi sasaran banyak pihak, apalagi jika ia sampai menarik perhatian para penunggang binatang buas terbang dari Kekaisaran Tang. Kalau sampai dikepung, melarikan diri pun bisa jadi hal mustahil. Sebaliknya, menunggang kuda memberinya fleksibilitas. Kuda bisa ditinggal kapan saja. Bila ia sampai harus melarikan diri ke dalam hutan atau pegunungan, dengan kecepatan dan kelincahannya, tak banyak yang mampu mengejarnya. Menurut informasi, dalam radius 100 li dari kota Nanyang, belum ada tanda-tanda keberadaan musuh. Tapi di luar jarak itu, situasinya mulai berbahaya. Pikir Wahyi sambil memacu kudanya. Meskipun pasukan utama Kekaisaran Tang masih cukup jauh, beberapa unit pengintai dan pasukan pendahulu sudah sering terlihat. Bahkan, sejumlah pendekar dari berbagai kekuatan besar juga mulai muncul dan bentrok satu sama lain. Kemenangan dan kekalahan pun silih berganti. Sambil berkendara, pikirannya terus menganalisis dan merancang rencana. Sekarang ia sudah memasuki wilayah konflik, namun ia tidak terlalu terburu-buru. Wei memang percaya pada kekuatannya sendiri, tapi sebagai pendatang baru, ia belum sepenuhnya memahami situasi di medan perang ini. Ia tidak akan gegabah mencari masalah dengan pasukan besar musuh. Pertama, dalam pasukan besar, pasti ada banyak ahli tingkat tinggi, bahkan mungkin ada seorang raja bela diri Wu Wang. Kedua, sekalipun ia kuat, melawan ratusan prajurit sekaligus tetap bukan tindakan bijak. Ketika formasi tempur militer dijalankan, bahkan ahli puncak pun bisa kewalahan. Andai ia telah menembus ke tingkat Wu Wang, lain cerita. Tapi saat ini, ia masih berada di tingkat Wuling. Energi spiritual di tubuhnya terbatas, tidak cukup untuk pertarungan yang berkepanjangan. Bila kehabisan energi, kekuatan bertarungnya akan turun drastis. Wei Yi bukan orang bodoh yang akan mempertaruhkan nyawanya tanpa alasan. Tiba-tiba, ia menghentikan kudanya. Telinganya menangkap suara ratapan dan tangisan pilu dari kejauhan. Wajahnya langsung berkerut. Seperti suara tangisan? Dan bukan cuma dari satu atau dua orang. Ia memusatkan inderanya, lalu mengarahkan kudanya ke arah suara itu. Kalau itu sekelompok kecil musuh, kebetulan bisa kujadikan target awal. Sorot mata Wei Yi menjadi tajam. Ia tidak datang ke sini untuk bersantai, tapi untuk membunuh musuh dan menyelesaikan misi. Tanpa ragu, ia memacu kudanya melewati lekuk-lekuk bukit dan lembah. Tak butuh waktu lama hingga ia menemukan sumber suara itu. Pemandangan yang mengoyak hati langsung menyambutnya. Di sebuah lembah terpencil, sekelompok perampok keji telah menyekap puluhan penduduk desa. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Mereka digiring paksa oleh para perampok seperti ternak menuju perkemahan. Nangis terus? Siapa lagi yang nangis? Kakinya bakal kugunting. Dengar baik-baik, mulai hari ini kalian semua milik kami, kelompok Heilu Jai. Benar tuh. Gabung dengan kami lebih baik daripada mati sia-sia. Zaman sekarang udah nggak aman. Kami ini malah menyelamatkan hidup kalian, ngerti? Harusnya kalian berterima kasih. Beberapa perampok di belakang dengan wajah kejam tertawa sembari mendorong-dorong para sandera. Tiba-tiba, seorang kakek tua yang membawa tongkat tak tahan lagi. Wajahnya merah padam karena murka. Kalian iblis! Membantai desaku! Membunuh saudara-saudaraku! Kalian semua akan menerima balasan, satu pun takkan lolos dari neraka. Tua bangka! Berani ngelawan! Salah satu perampok yang tampak seperti pemimpin, dengan ekspresi dingin dan penuh amarah, langsung mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, kepala sang kakek terbang di udara dan jatuh berdebam ke tanah. Kepala desa! Ayah! Keparat! Kami akan lawan kalian! Beberapa warga desa langsung meluapkan emosi mereka. Mata mereka merah menyala, marah dan putus asa bercampur jadi satu.
Kurang ajar. Oke, akan kubunuh beberapa lagi. Pemimpin perampok itu, yang dipanggil si ketiga oleh anak buahnya, malah terlihat senang. Dalam sekejap, tubuhnya berubah jadi bayangan-bayangan cepat. Pedang tajam di tangannya melayang seperti angin topan, dan beberapa warga yang berusaha melawan pun tumbang satu persatu. Yang lain hanya bisa menatap dengan ketakutan. Wajah-wajah pucat itu membisu dalam ketakberdayaan. Para perampok lainnya malah bersorak gembira. Hebat, Tuan Ketiga! Pedang tercepat di Heiluojai memang luar biasa. Wah, Tuan Ketiga pasti bisa naik jabatan sebentar lagi. Mendengar pujian itu, si ketiga menyeringai puas. Dalam hatinya, ia mulai membayangkan hari ketika ia bisa menggantikan Tuan Kedua. Memang benar, Tuan Pertama pemilik kapal angin hitam terlalu kuat untuk disaingi. Tapi Tuan Kedua hanya sedikit lebih kuat darinya. Suatu hari nanti, ia akan merebut posisi itu. Namun, di kejauhan, Wei menyaksikan semua itu dengan wajah dingin seperti es. Saat dunia kacau, iblis dan hantu pun keluar dari liang. Kalau sudah bertemu, tak bisa dibiarkan hidup. Tanpa pikir panjang, Wei langsung menggerakkan kudanya ke arah kelompok perampok. Kehadiran seseorang yang menunggang kuda sendirian di tengah lembah gersang itu tentu langsung menarik perhatian. Tapi para perampok itu bukan pengecut, kebanyakan dari mereka adalah petarung veteran, bermental buas dan suka kekerasan. Ketika melihat Wei datang sendirian, bukannya takut, mereka malah naik darah. Si ketiga, yang tadi sedang tersenyum puas, langsung mendelik marah. Dari mana datangnya bocah ini? Mau mati rupanya. Cepat! Beberapa orang maju, bunuh dia! Beberapa perampok berbadan besar langsung menaiki kuda dan menyerbu ke arah Wei. Namun, Wei hanya mencibir. Makhluk tak tahu diri. Awalnya, aku ingin membantai tentara musuh. Tapi sepertinya kalian sampah-sampah ini yang harus kubersihkan lebih dulu. Wei mencengkeram erat kendali kudanya, lalu mengerahkan seluruh kekuatan. Kudanya seekor kuda pilihan dari perkumpulan 100 bunga, memiliki sedikit garis keturunan binatang buas spiritual. Kecepatannya jauh melampaui kuda biasa. Seperti kilat, Wei dan kudanya menembus barisan musuh. Di saat yang sama, pedang di tangannya melesat seperti cahaya. Sret! 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 4 perampok yang menyerbu tadi tak sempat bereaksi. Tubuh mereka langsung terhempas ke tanah, mata mereka membelalak dalam kematian yang tak mereka fahami. Yang lain hanya bisa membeku, menahan napas, ngeri bukan main. Mampus kalian! Wei meraung seperti petir, lalu langsung melesat ke arah si ketiga. Tunggu! Saudara, tunggu sebentar. Aku adalah pemimpin ketiga dari Heiluojai. Belum selesai kalimatnya, pedang Wei sudah meluncur. Diperkuat oleh energi spiritual berwarna merah menyala jengki milik Sekte Kairong, pedangnya berubah jadi cahaya api sepanjang beberapa meter. Si ketiga mencoba menahan dengan pedang besarnya, tapi senjatanya langsung patah. Boom! Dalam satu tebasan, tubuh si ketiga terbelah dua. Bahkan kudanya pun ikut mati, darah muncrat ke tanah, menciptakan pemandangan yang mengenaskan. Para perampok lainnya, yang sebelumnya begitu sombong, kini gemetar. Lutut mereka lemas, tubuh mereka bergetar, dan wajah mereka penuh ketakutan. Namun Wei hanya menyeringai dingin, lalu mengangkat pedangnya sekali lagi. Kalian semua tidak layak hidup. Bab 336, menghunus pedang, seorang diri menyerbu sarang hitam. Meski para